Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Dakar Pralvira dengan NPM 23 1705109 dari kelas B mata kuliah Data Warehouse dan Big Data. Sini saya akan mengganti video pertemuan ke-12 yaitu pendalaman materi dan sekalian evaluasi dari eh, Apache itu sendiri. Sini saya dapat Apache Cassandra. Sejarah pengembangan Apache Cassandra ini dikembangkan pada tahun 2007-2008 oleh Avina Laxman dan Pradnan Malik di Facebook. Pada Juli 2008, Facebook memilih Cassandra sebagai proyek open source. Maret 2009, proyek ini diintegrasikan ke Apache Incubator. Kemudian 2010, Cassandra resmi menjadi Apache Top Level Project. Kontributor utama meliputi Facebook, DataStax, Netflix, Apple, dan berbagai perusahaan teknologi global lainnya. Eh, Kemudian masalah yang diselesaikan Cassandra yaitu single point of failure. RDBSM tradisional bergantung pada arsitektur master slave yang menciptakan tiket kegagalan tunggal, menyebabkan downtime sistem ketika node utama mengalami kegangguan. Kemudian skalabilitas vertikal terbatas, data relasional hanya dapat di-scale dengan kapasitas software pada satu mesin yang memiliki batas fisik dan biaya tinggi. Tidak toleran partisi jaringan, kemudian bottleneck write operation. Ada arsitektur penulisan data Cassandra, yaitu ada commit log, mutable, access table, dan compaction, kemudian compaction. Arsitektur pembacaan data Cassandra ada raw cache dan bloom filter, kemudian mutable dan access table, dan merge and return. Kemudian mode pemrosesan data Cassandra, yang pertama ada batch processing menggunakan SQL batch, kemudian streaming processing itu berfungsi sebagai search data dengan fitur change data capture untuk menangkap perubahan data secara real time. Kemudian ada hybrid processing dan fleksibilitas mode. Ada arsitektur ring dan gosip protokol, yaitu topologi ring dan gosip protokol. Kemudian replikasi dan strategi partitioner. Ada murmur tree partitioner, simple trust strategi, network topologi strategi. Kemudian mekanisme caching dan completion. Pertama ada raw cache dan key cache. Kemudian size start completion strategi, level completion strategi, dan time window conversion strategi. Konsisten tunable-nya, yang pertama ada any, 1, 2, 3, yaitu level kondisi paling rendah hingga moderat. Kemudian yang kedua ada quorum, levelsnya yaitu memerlukan mayoritas replika. Kemudian local quorum hanya menghitung node di data center lokal. Kemudian kalau untuk edge quorum memerlukan quorum di setiap data center untuk operasi multi data center. Untuk yang ketiga itu ada all, level konsistensi tertinggi yang memerlukan respon dari semua replika node. Menjamin strong konsistensi tetapi mengabarkan availability jika ada node yang down. Kemudian posisi Cassandra dalam modern data arsitektur. Yang pertama ada hot tier storage, kemudian Microsoft Backend, recommendation engine, dan API Backend. Fitur utama Cassandra ada decentralized masterless arsitektur, yaitu memungkinkan sistem tetap beroperasi meskipun beberapa node mengalami kegagalan. Kedua ada linear scalability, yaitu untuk meningkatkan secara linear dengan penambahan node baru tanpa downtime atau rekonfigurasi kompleks. Ketiga itu ada fault tolerance dan high ability. Dan keempat ada SQL, Cassandra Query Language. Sintaks yang mirip dengan SQL yang familiar bagi developer. Kemudian fitur tambahan Cassandra ada time to live untuk menghapus data otomatis setelah periode waktu tertentu. Ada lightweight transaction, yaitu transaksi ringan menggunakan protokol Paxos. Dan secondary index, mendukung query pada kolom non-primary. Yang terakhir ada materialist views CDC, encryption, dan virtual nodes untuk fleksibilitas dan keamanan data enterprise. Nah, kelebihan dari Cassandra ada high capability tanpa SPOF, kemudian linear scalability, write performance tinggi, dan multi data center support built-in. Kekurangan Cassandra tidak ada native join, kemudian query ad hoc-nya terbatas, eventual konsistensinya default, dan kemudian operasionalnya sangat kompleks. Nah, memerlukan keahlian khusus untuk tuning, monitoring, dan maintenance termasuk penanganan compaction, repair, dan tombstone accumulation. Nah, gunakan Cassandra ketika weight throughput tinggi dan real-time injection, multi data center, dan geodistribution, dan time series. Kemudian,
Hindari Cassandra ketika joins-nya kompleks dan relasi antar tabel, kemudian transaksi asetnya ketat, kemudian query ad hoc, dan agresi kompleks, dataset kecil, medium, dan tim belum familiar NoSQL. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.